Luar Oke, biasa. Sudah masuk. Oke, kita malam hari ini. Oh ya, selamat datang dulu Mamingan teman-teman ngapain, ayo? kembali di channel kita yang sedang dibangun dengan ini youtuber swasembada tani ya, jadi mengandalkan subsidi dan kemudian narasumbernya juga yang readernya nggak mahal-mahal, jadi rentangnya antara 10 juta sampai 25 juta. Wow, alhamdulillah ya. Nah, di malam hari ini di malam sih saya take-nya malam. Kita kedatangan staf khusus milenial Presiden bidang kesehatan. Siapa itu gak kenal? Kenapa? Gak kenal, aku gak kenal siapa dia. Nggak kenal. Tapi malam hari ini saya mau sapa dulu, ada Tibut di malam hari ini. Selamat malam, Bu Tibut. Copot headsetnya bentar, Bapak. Selamat malam. Kabar baik? Selamat malam. Puji Tuhan baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Aduh. Mungkin mic-nya bisa dideketin dikit coba. Sebentar. Kupingku kayaknya agak ada trouble ya. Ya, habis ini operasi sulam kuping ya. Mohon maaf, ada yang baru lari ke sapi saya bentar ya. Belum. Kaget loh ini loh. Oke. Gimana gini? Jadi ya better. Ya. Aduh, Izinkan saya banget memuji sih, mohon maaf Anda ya. cantik sekali malam hari ini dan all out Thank you sekali loh. ya. Pak, kalau nggak gini tuh kayak zombie, Pak. Mohon maaf. Iya. Jadi teman-teman buat yang menyaksikan video ini akan jadi video yang sedikit lebih panjang karena isinya pasti kita akan bercandaan. Pak, kita Dan mau ngapain sih, Mas? untuk tema malam hari ini kita mau bahas soal jadi gini, Ibu juga aku jelasin deh. Kenapa akhirnya aku ngangkat tema ini dan kenapa aku milih Tibut gitu. Jadi tema kita malam hari ini kita mau ngobrolin hal yang paling nyebelin, karena waktu itu aku ngelemparnya ke WhatsApp adalah hal yang paling nyebelin ketika kamu chattingan. Chattingan tuh bisa macam-macam sekarang ya. Selain WhatsApp apa sih? Telegram, terus DM-an, Instagram. yes. Kalau Twitter saling balas tweet tuh chattingan nggak ya? Enggak ya? Tweeting, yes. Memang sangat menjawab. Ini kenapa saya pilihnya akhirnya narasumbernya yang kredibel gitu loh. Nah, terus kenapa kemudian akhirnya ini sebenarnya udah lama sih aku mau ngebahas ini dan kemudian karena secara pribadi aku ngerasain juga apa yang nyebelin gitu ketika chattingan gitu. Dan orang pertama yang terlintas di kepala langsung Tibut, karena beliau ini buat yang nonton adalah orang yang cukup vokal dan sering nge-post beberapa screenshotan tentang bagaimana etika dalam ngechat. Nah, itu yang nanti aku mau bahas juga, kenapa akhirnya si doi ini sangat sensitif sekali soal chattingan. Karena jarang yang ngechat loh, kayak gitu. Nah, gitu. Karena jarang yang ngechat jadi suka merhatiin chattingan orang. Gabut ya kan, baik. Oke, tapi sedikit deh Bud, sebelum kita bahas. Kemarin aku sempat ngelempar di sosial media sih. Untuk beberapa jawaban teman-teman kenapa atau apa yang bikin mereka sebel. Menurut Tibut deh, chattingan tuh tetap butuh etika nggak walaupun udah kenal? Udah paling sederhana dulu deh. Butuh banget dong, harus wajib banget. Bahkan sama Sofip aja tuh kadang tuh masih mikir, bukan yang mikir banget kayak nanti aku sopan nggak ya atau gimana, tapi masih yang nanti kira-kira dia bakal annoyed nggak ya gitu loh, masih mikir gitu. Apalagi sama temen yang kayak cuma sekedar lihat-lihat story ya kan, Ya. atau teman lama dalam mungkin, nah itu apalagi tuh yang kita agak riskan. Oke. Jadi memang
memang akhirnya perlu dimanapun ya, sama kayak kita ngobrol lah. Atau orang sebenarnya juga akhirnya nggak boleh nyederhanain. Alah, orang nggak ketemu aja lewat chat lebih bisa santai gitu, nggak kali ya, nggak kayak gitu ya. Enggak. Justru malah karena lewat chat kan nggak bisa dengar suaranya tuh. Ya, Kan orang kan interpretnya kan beda-beda. Jadi betul. kayak aku pernah baca sih soalnya chat as you talk gitu. Jadi gimana ya? Ubahlah omongan itu ke chat yang kalau orang membaca tuh kayak oh ini nadanya dia nih gitu. Oh ini dia banget nih gitu. Kayak gitu. Oke, Harus gitu sih menurutku. chat as you talk ya. Jadi sama kayak ketika Yes. kamu ngobrol langsung sama orangnya gitu. Dan itu tidak berbeda sama sekali bahkan. Tapi Yes. sebelum saya ke versinya Tibut, kita mau bacain dulu beberapa komen yang masuk ya, karena ini seru dan mungkin sama juga kayak kita permasalahannya, atau mungkin ada hal-hal lain yang apa ya, yang respon mereka. Karena aku waktu itu ngelemparnya di WhatsApp Story, jadi cukup private ya teman-teman yang komen. Besok kalau ada sosmed sendiri bolehlah dilempar kalau udah berapa ya, 1 juta subscriber kali ya. Oh, asik, amin. Tapi kita kan masih lama lah itulah. Ini yang penting kita senang dulu aja. Siapa tahu tahun depan loh 1 juta. Oh iya bener. Biasanya kalau kayak gitu kena kasus tuh. Nah, jangan. Yang cepet-cepet gitu biasanya gara-gara kena kasus tuh yang paling banyak. Jangan lagi rame lagi loh. Sama kayak episode yang pertama, aku mau bacain beberapa komen yang masuk dan kita komenin satu-satu. Shall we? Alright, let's go. Oke. Komen yang pertama. Ini datang dari orang yang tidak mau disebutkan namanya. Oh, baik. Ya, sebut saja teman kecil katanya. Oh, wow. Oke. Pertanyaanku adalah, kebiasaan chatting apa yang paling kamu benci dari orang lain? Wanna share? Please DM me. Dia jawab dengan caps lock yang jebol. Tulisannya gini, lagi ngapain? Benci banget gue ditanyain gitu. Lagi napas. Pertanyaan lagi ngapain tuh sebenarnya esensinya apa sih? Aku juga nggak tahu sih, guys. Ketika Ibu ditanya lagi ngapain gitu, biasanya ke-trigger nggak? Ke-trigger sesuatu yang apa sih? Atau lebih ke ya dijawab aja? Aku jarang sih ditanya begitu, Pak. Oke. Masalahnya begitu. Soalnya kalau chattingan tuh biasanya ya pernah tanya lagi ngapain, tapi pernah. Oke. Ya Bapak, kan biasa ya short term memory. Pernah dia tuh kayaknya mau ada urusan sama aku gitu kan. Bridgingnya tuh, hai Tibut, lagi ngapain? Ya terus nggak mikirin kamu sih. Males. Aku males karena udah males sama orangnya sih kalau itu. Kayak ketriggernya karena orangnya, jadi udah ada background sendiri gitu. Kalau sama yang deket-deket sama aku, jarang sih nanyain aku lagi ngapain. Ya, karena kita udah punya bahasan sendiri gitu. Biasanya bahas yang receh-receh, kalau enggak emang lagi bahas serius gitu. Kalau sama orang yang ini jarang banget sih lagi ngapain. Tapi pernah sih satu orang, nah itu udah aku males banget sih ya. Ngobrol loh. It's not a good bridging aja. Oke. Tapi mungkin kalau ditanya, ini saran buat teman-teman juga, aku barusan terinspirasi atau dapat inspirasi juga. Kalau ditanya lagi ngapain, jawab aja, ayo gitu kali ya. Lagi ngapain, ayo. Lagi ngapain ya? Ada deh. Tambah kesel gak tuh? Iya, makanya. Ujung-ujungnya cuma diri. Aduh, males. Iya, nah itu nanti kesana tuh. Orang-orang suka ngerit tuh yang harus dibahas. Oke, next kita lanjut. Oke. Pertanyaannya masih sama. Ini ada dari kebanyakan nggak mau disebut. Kenapa pada nggak mau tenar sih? Atau takut bakal kena kasus, Pak. Iya, takut kena kasus. Ini ada Mbak R, maunya dipanggilnya Mbak R. Oke, Roro. Kalau ada orang yang suka chat P atau ping berkali-kali, nyebelin banget,
Maksudnya tuh daripada ngechat nggak jelas gitu, mending langsung diomongin aja maksudnya apa. Kalau emang belum dibales ya harap maklum, jangan terus meneror dengan kirim ping-ping nggak jelas. Ya kan kita nggak selalu 24/7 megang HP. Saya persilahkan Tibut untuk yang punya pengalaman secara langsung tentang bagaimana menghadapi dunia perpingan ini. Sesungguhnya, This is your time lah sejujur-jujurnya pokoknya. ya. Kayaknya tahu banget ya, aku bakal marah di sini ya. Oke, ini ada keluarin semua. Sejujurnya, kalau aku pribadi nggak pernah di chat tiba-tiba pay gitu. Nggak pernah. Kecuali zaman BlackBerry dulu ya, karena emang ping-ping-ping kan modelannya ya kan. Tapi kalau ketika udah berpindah ke WhatsApp gini tanpa nggak pakai BBM lagi, seingatku nggak pernah di chat pay gitu. Cuman teman-teman banyak yang ini juga protes, ini kok sih pape gitu-gitu. Terus sering lihat di sosmed juga. Terus aku juga sempat ini kan lempar pertanyaan di IG story, adakah yang pernah punya masalah sama chat etiquette? Terus mereka tuh responnya juga sama, semuanya pay. Oke, pay terus pada yang nangis gitu. Aku tahu maksudnya nih. Menurutku itu sungguh sangat menyebalkan, sumpah. Iya, oke. Sumpah itu sungguh itu ngapain gitu kalau zaman BBM sempat pakai BBM nggak dulu Pak? Aku BBM nggak sempat. Aku lompat dari Nokia biasa langsung ke Android. Aku nggak sempat megang. Oh, ngeri loh, langsung modern banget. Tapi tahu kehidupan per BBM-an dengan tukar pin, tahu ya. Kemudian R, D, T itu tahu. Kalau benar-benar kalau BBM kan ping itu fungsinya biar cepat dibalas, karena ketika nge-send ping langsung getar gitu kan handphonenya. Kayak ini loh aku urgent banget gitu. Tapi kan itu waktu konsepnya BBM ya. Ya. Menurutku itu sangat tidak pas untuk dibawa ke konsep WhatsApp. Kenapa nggak sama? Misalnya ada orang yang protes sama Tibut gitu. Kenapa nggak sama? Padahal sama-sama apa ya? Messenger apps gitu loh. Nggak sama, karena kalau di WA mau dikirim ping sampai 1000 kali juga kalau handphonenya di silent kagak ngaruh, Cong. Mohon maaf loh ini. Apalagi kalau handphonenya di silent. Nah itu dia. Udah di silent dibalikin ke handphonenya, mampus. Iya ke bawah tuh, ya bener. Biasanya gini tuh. Udah tuh, nggak bakal kebaca. Nah, udah nggak peduli gue ada apa dia, bodo amat kan gitu. Dia jatuh lagi. Nggak masuk. Kalau di BBM aja kadang-kadang kayaknya bisa di silent deh kayaknya. Jadi ada setting kalau ada ping tetap nggak akan getar gitu. Karena emang aku lagi nggak pengen diganggu, apalagi nggak ada ngaruhnya. Itu kue apaan, panci? Maaf loh. Nggak masuk aja. Kalau misalnya urgent, Tibut. Kalau misalnya kan itu fungsinya ping kan buat kalau ada urgent udah cepat dibalas. Kalau pengen cepat dibalas telepon. Kalau emang benar-benar urgent loh, misalnya benar-benar butuh jawaban saat itu juga, misalnya tentang kerjaan atau tentang kesehatan, misalnya nanyain ini nomor IGD ini berapa ya ini gitu kan, emang urgent kan, telepon lah. Tapi kalau yang nggak urgent banget, yang urgensinya itu cuma yuk ngomong mungkin buat ditunggu sabar gitu loh Kak. Gitu Kak. Iya. Jadi emang dunia perpean dan perpingan itu mohon maaf ya tidak berlaku di dunia orang-orang seperti Tibut dan saya. Iya. Saya itu juga benci gitu namanya pape itu. Pernah dikirim Pe? Tapi bedanya Bud, biasanya aku kalau baca aku sengaja read. Tapi itu tadi Loh, mau apa lo sekarang lo gitu kayak udah gitu. Ya udah, kan cuma beda doang, apa tujuannya? Emang beda gitu loh. Karena memang nggak masuk aja ngeping tuh. Iya, kan Dani. Oke.